Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin sunnah Syekh Abdul Qadir al-Jilani sunnah Syekh Qasim Jinnat al-Baghdadi Imamul Ghazali Tusiwas al-Qurani radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumi wa qadas asrarum sallallahu baina Muhammadin wa jaddadin wa ajdadin wa syayikhina wa salam li ahli baitina al-qubur ajrun jamiyatina wa nakhusu sallam lijtama'na ha huna bisabab wajhi sallam musannif hadzal kitab Syekh Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'i wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi sallam muassis jami'an alhamdulillah ma'syallillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, para penonton yang budiman, kita lanjutkan membaca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melanjutkan pembagian bid'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tsumma qala, nuli ngendika sapa Syekh Zaruk, wa aqsamuha utawi pira-pira pandemane bid'ah iku salah satun ana telu. Rupane al bid'ah bid'ah as-sarihatu kang soreh kang jelas. Wa yauta bid'ah sharihah iku ma perkara uthbitat kang den tetepaken min ghairi aslin saking tanpa asal syar'iyyin kang bangsa syariat fi muqabalati ma ing dalam bandingi perkara sabata kang tetep apa ma syar'an kelawan ing dalam syara'i min wajibin bayane saking barang kang wajib au sunnatin utawa sunnat au mandubin utawa barang kang terpuji kan den puji au ghairihi utawa liyane wajib ila akhirih. Fa matat mongko mateni apa bid'ah sunnatan ing sunnah au abtalat utawa batalaken apa bid'ah haqqon ing perkara kang hak. Wa di utawi iki al bid'ah as-sarihah iku syarrul bid'ah luwih ala-alane bid'ah wa ing kana senajan ono ikulaha keduwe bid'ah sharihah apa alfu mustanidin 1000 pira-pira dasar minal usuli saking pira-pira usul awil furu' utawa pira-pira furu' cabang fala ibrata bihi mongko ora ono ibrah iku maujud bihi kelawan mustanid. Menurut Imam Zaruk dalam kitabnya Umdatul Murid, beliau mengkategorikan cabang bid'ah ada 3. Dan kategori ini banyak juga dikategorikan lagi oleh ulama. Artinya menurut Imam Zaruk ada 3, nanti menurut Syekh Izzuddin Abdul Salam sesuai dengan sesuai dengan pembagian syariat wajib, makruh dan lain sebagainya. Beda lagi menurut Imam Syafi'i, beda menurut Imam Asir, beda menurut Imam Syatibi dan lain sebagainya. Menurut Imam Zaruk, bid'ah ada 3. Pertama adalah bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, yaitu sesuatu yang ditetapkan tanpa ada dasar syariat sama sekali, atau nulayani berbeda banget dengan syariat dari sisi kewajiban, sunat maupun mandubnya. Bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah yang akan mematikan kesunahan dan membatalkan atau menghilangkan barang yang hak atau yang benar. Dan bid'ah sharihah adalah bid'ah yang paling jelek. Walaupun kelihatannya ada 1000 dasar baik dari usul maupun furu', akan tetapi dasar itu hakikatnya bukan dasar yang benar. Artinya ya bid'ah yang sharihah ini ya sesuatu yang benar-benar dalam hal beragama baru, tidak ada dasarnya, dan ini dibuat-buat. Contoh mungkin seperti
puasa wajib, yang mana puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian ada orang yang bilang puasa wajib selain bulan Ramadan ada juga puasa di bulan Syawal. Walaupun kelihatannya puasa itu perkara baik, tapi bilang ada puasa wajib selain bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Beda lagi kalau misalnya ada puasa qadha, ada puasa nazar, itu sama-sama puasa wajib tapi tidak ditentukan puasa wajib di bulan Syawal misalnya, atau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Itu contoh bid'ah yang sharihah. Yang kedua adalah afani tekang pindo iku al bid'ah al idhofiyah, bid'ah kang bangsa den sandaraken. Wa ya utawi bid'ah idhofiyah iku allati barang, allati perkara tudhofu kang den sandaraken li amrin maring perkara lausul lama lamun den trimo minha saking allati lam tasihha mongko ora sah apa al munazaatu persulayane ma fi kaunihi ing dalam anane bid'ah atau anane amrun iku sunatan sunat au ghairu bid'atin utawa ora bid'ah bila khilafin kelawan tanpa khilaf au ala khilafin utawa ing atase khilaf mimma taqaddama mimma saking perkara taqaddama kang dinopoma. Asfalithu ta kang kaping 3 iku al bid'ah al khilafiyah, bid'ah khilafiyah atau bid'ah yang bangsa perbedaan pendapat, bangsa khilaf. Wa ya ta bid'ah khilafiyah iku al mabniyatu bid'ah kang den susun kang den bangun ala asliyin ing atase sesuatu sing asal. Ya tajadzabuha kang tarik menarik yang saling kontradiksi. Kullun apa kullun saben-saben suci minhuma saking bid'ah khilafiyah mau. Artinya ana sing setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Faman qala mongko tapasam utawi sapane wong ku qala ngendika sapa man bihadza kelawan iki asal. Qala mongko ngendika sapa man bid'atun utawi iki perkara iku bid'ah. Wa man ta sapane wong ku qala ngendika sapa man bimuqabilihi kelawan bandingane bandingane bid'ah, bandingane yang pertama wau qala mongko ngendika sapa man sunnaton hiya utawi iki yang dilakukan tadi itu sunat kama taqaddama kama kaya den perkara taqaddama kan mesti dingin apa ma fi darbil idarati ing dalam gawe manajemen, gawe kantor, gawe organisasi wa dzikril jama'atilan zikir serono kumpul. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Itu tetap dinamakan bid'ah karena disandarkan, ditambahkan atas sesuatu yang baru. Dan ini bid'ah idhofiyah ini perlu dipelajari lebih jauh karena bid'ah idhofiyah ini mungkin tidak ada dasar secara pasti dalam agama, sehingga ini tiba-tiba diadakan. Kalau bid'ah yang ketiga, ini adalah bid'ah yang sifatnya khilafiyah atau bid'ah yang sifatnya ada perbedaan pendapat. Bid'ah yang ini masing-masing kubu atau masing-masing golongan itu sama-sama mempunyai dasar, punya referensi terkait suatu perkara itu dinamakan bid'ah atau dinamakan sebaliknya. Contoh membuat organisasi seperti membuat organisasi NU, Muhammadiyah, membuat organisasi PBB, membuat organisasi olahraga dan lain sebagainya. Sebagian bilang itu bid'ah karena Nabi nggak pernah buat organisasi-organisasi. Para sahabat juga nggak pernah buat organisasi-organisasi. Tapi sebagian lain itu sunnah, itu suatu kebaikan. Ya memang Nabi nggak mungkin buat organisasi. Malah aneh kalau Nabi buat organisasi. Juga para sahabat juga nggak punya pikiran buat organisasi. Cuma hari ini buat organisasi itu manfaatnya banyak, manfaatnya luar biasa. Karena itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk saling berkumpul, saling tolong menolong, sehingga akan memiliki suatu kebaikan bersama. Dan secara prinsip itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya tidak ada larangan yang jelas dalam hal agama untuk membuat organisasi. Sehingga kubu sebelah yang mengatakan tidak ada dalilnya itu dianggap bid'ah.
Kebalikannya, yang merasa ini ada dalilnya, ini justru sunnah. Yang satu bilang ini dapat dosa, ini satu bilang dapat pahala. Inilah indahnya perbedaan. Tinggal kita mau ambil posisi yang mana saja. Begitu juga zikir jamaah, buat majelis-majelis dan lain sebagainya. Itu menurut Imam Zarruq. Berkata imam yang lain, waqala al-alama Muhammad Waliyuddin Asy-Syibri. Kala ngendika sapa al-alamah wong kang banget alime rupane Muhammad Waliyuddin Asy-Syibri, Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syibri. Fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Ala qouli sallallahu alaihi wasallam ing ngatasé dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man ahdasa. Man ahdasa man ta sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man hadatsan ing perkara kang anyar au awa utawa ngayomi mewadahi muhdisan ing perkara kang anyar fa'alaihi mongko iku ing atase man laknatullah utawi laknate Allah. Wa dakhala lan manjing fil hadisi ing dalam hadis iki apa al-uqudu pira-pira akad al-fasidatu kang rusak. Wal hukmu lan ngukumi ma'al jahli ing dalam sartane kebodohan. Wal juri lan nyeleweng jur. Wanah widzalika lan padane mengkono-mengkono akad fasidah ila akhirih. Mimma bayane perkara saking perkara la yuwafiqu kang ora nyocoki apa ma asyara ing syara. Wa kharajalan kejaba anhu saking hadis apa mar perkara la yakhruju kang ora metu apa ma an dalil syar'i saking dalil syara. Kal masailil ijtihadiyati kaya dene pira-pira perkara kang bangsa ijtihadiyah, bangsa istimbatul hukmi, mengambil hukum dari sumber hukum agama. Allati kang laisa kang ora ana iku bainaha ing dalam antarane bunini haruju masail ijtihadiyah wa baina adillati lan ing dalam antarane pira-pira dalile masail ijtihadiyah apa rabitun perkara kang nyambung illa dzannul mujtahidi angin penyonone para ulama ahli ijtihad. Contohnya wa kitabatil mushafi, contohnya kaya napa nulis mushaf. Mushaf Al-Qur'an itu kan dulu berupa lembaran-lembaran dalam sohifah, kemudian disusun. Wa tahriril madzhabi lan nahrir atau nyusun pira-pira madhab. Wa kutubun nahwi lan ngarang pira-pira kitab nahwu. Wal hisabilan pira-pira kitab hisab atau napa hisab niku. Hisab niku saged matematika, saged ilmu tentang berhitung, saged bab tentang waris dan lain sebagainya. Syekh Al-Alama Muhammad Waliyuddin Asy-Syibri dalam Syarah Arba'in Nawawi, ini adalah hadis yang sering digunakan oleh orang yang pokoknya, artinya pokoknya itu menggunakan argumentasi ini man ahdatsa hadatsan au awa muhdisan fa'alanatullah. Wong sing gawe perkara anyar atau memberi tempat, memberi wadah, memberi kesempatan orang untuk berbuat halal yang baru, maka dia akan mendapat laknat Allah. Menurut beliau, laknat Allah ini jika sesuatu yang baru itu tidak sesuai dengan syariat. Jika tidak sesuai dengan syariat, contohnya adalah akad yang fasid. Jadi misalnya nikah itu harus ada rukun nikahnya. Misalnya ada pengantinnya, ada walinya, ada saksinya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian nikah tiba-tiba tanpa ada wali, tanpa ada ijab qabul, tanpa ada saksi, nganggap itu nikah. Itu adalah akad yang fasidah. Dan ini adalah sesuatu yang baru dalam agama. Karena tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada ulama yang membolehkan, dan ini sangat berbahaya. Atau juga menghukumi sesuatu dengan cara bodoh dan tidak benar, nyeleweng, itu juga berbahaya dalam agama. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya ijtihadiyah, sesuatu itu
Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu mencontohkan banyak hal dalam semua aspek, terutama misalnya hal-hal yang sifatnya baru dalam kehidupan modern. Contohnya transaksi melalui e-money, contohnya hukum asuransi, contohnya bagaimana hukum membuat anak bayi tabung, inseminasi, cloning dan lain sebagainya. Yang mana itu semua mungkin pada zaman dulu belum pernah terpikirkan. Apa itu e-money, apa itu inseminasi dan lain sebagainya. Dan ini masalah ijtihadiyah, yang mana Nabi sendiri sudah mengatakan bahwa setiap 100 tahun agama kita itu akan kedatangan para mujaddid. Makanya sinten Al-Mukarram Romo Yai guripun Gus Bahak niku Syekh Maimun Zubair membuat kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, para ulama-ulama yang menjadi mujaddid dalam agama. Dan itu konon ditabulasi oleh guru-guru kita itu hampir setiap 100 tahun ada mujaddid. Artinya apa? Agama ini akan menjadi solihun likulli zaman wal makan, karena ada orang-orang yang memang benar-benar ulama, menguasai agama dengan benar, kemudian berani beristimbat, berijtihad dengan tanpa ada hawa nafsu untuk memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah agama kita. Dan itu bukan sesuatu yang bid'ah. Walaupun mungkin tidak ada zaman dulu e-money itu, tidak ada transaksi melalui GoPay, melalui OVO, tidak ada macam-macam itu, belum ada pada zaman dulu. Tapi itu hasil ijtihad dan ulama sudah memutuskan, itulah yang akan menjadi panutan kita. Saya lanjutkan pendapat Syekh niki Izzuddin Ibni Abdissalam. Beliau terkenal menjadi sultanul ulama yang menyusun kitab yang sangat luar biasa, Syajaratul Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha lan krana mungkono-mungkono tinutur qasama bagi Sopo Ibnu Abdissalam, Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, al-hawadita yang pira-pira perkara kang anyar, ilal ahkamil khamsati maring pira-pira hukum kang limo. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Ibnu Abdissalam, al bid'atu ta bid'ah ku fi'lu ma nglakoni perkara lam yuhadkan ora den werwi, ora ono fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah iku wajibatun, rupane suci bid'ah kang sifate wajib, perkara kang wajib. Lho, ono bid'ah wajib. Nah, dengarkan dulu. Contohnya kata limin nahwi, belajar ilmu nahwu. Wa gharibil kitabi, belajar gharibul Quran, lafaz-lafaz asing dalam Al-Quran. Contohnya bastoh, contohnya imalah, contohnya majreha, contohnya macam-macam itu. Itu adalah gharibul Quran. Wasunnah, dan dalam mempelajari ilmu hadis. Mimma yatawaqqafu mimma saking perkara yatawaqqafu kang dadi kandhek apa fahmu syariati, faham syariat alaihi ngatasi ma. Sing nomor loro iku muharramatan. Sing pertama bid'atan wajibatan, sing nomor loro muharramatan. Bid'ah kang haram, lawane bid'ah wajib wae. Contohnya kamadhabil qadariyah. Madhab qadariyah. Madhab qadariyah itu artinipun madhab yang sifatnya logis, yang apapun logika. Madhab yang sifatnya manusia itu punya kekuasaan mutlak untuk menentukan dirinya sendiri. Kebalikannya wal jabariyah, pasrah. Kita manusia tidak punya apapun, semuanya Allah. Semuanya Allah. Tapi manusia tidak punya ikhtiar apapun. Makan tidak makan itu urusannya Allah. Wal mujassimah itu salah satu i'tiqad yang Allah itu dijisimkan seperti manusia. Misalnya Allah istawa alal arsh. Allah itu duduk di atas arsy hingga sana. Nah, itu seperti manusia yang duduk. Atau yadullah itu ditafsirkan tangannya Allah. Nah,
Mazhab-mazhab dalam akidah seperti Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah ini adalah menurut Syekh bin Abdussalam adalah bid'ah yang muharramah. Bid'ah yang sangat dilarang, yang haram, yang dosa. Kita nggak boleh ikut-ikutan Qadariyah, Jabariyah maupun Mujassimah. Ya. Yang pertama bid'ah wajib, kedua bid'ah haram, yang ketiga adalah mandubatan, bid'ah yang sifatnya mandubah, disukai atau sunnah, seperti kaihdatsir rubti wal madarisi, seperti membuat ribat itu pondok, wal madarisi dan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Wa kullu ihsanin lam yuhad, wa kullu insanan saben-saben perkara kang bagus lam yuhadkan ora den weruhi fil asril awali ing dalam mangsa kang awal, mangsa Kanjeng Nabi, para sahabat. Seperti dulu zamannya Nabi ada memang di sekitar Masjid Nabawi itu ada pelataran-pelataran, ada zawiyah-zawiyah, tempat-tempat para sahabat untuk tanda kutip mondok. Tapi itu bukan sifatnya pondok-pondok pesantren yang hari-hari ini ada. Karena pondok pesantren hari-hari ada adalah ikhtiar dari para guru-guru kita untuk bagaimana menyusun sebuah pendidikan, cara belajar agama yang baik. Dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang selanjutnya adalah bid'ah yang makruha. Bid'ah yang makruh. Seperti zafatil masajid. Menghias-hiasi masjid. Masjid dihias yang berlebih-lebihan. Yang terlalu mewah. Yang hiasan masjidnya jauh lebih mahal daripada cara mengisi masjidnya yang bagus. Boleh nggak menghias masjid? Boleh. Menghias masjid itu tidak berdosa. Cuma kalau terlalu berlebihan sampai mubadzir, sampai muspro, itu yang kurang tepat, sampai makruh. Tapi tidak sampai haram. Selanjutnya wa tazwikil masahif, maes-maesi mushaf. Jadi di Al-Qur'an dibuat yang bagus-bagus. Itu juga tidak haram tapi makruh. Yang terakhir adalah bid'ah yang mubahatan, mubah, wenang, boleh. Seperti musafahah akibat sholat subhi wal asri, seperti salaman setelah sholat subuh dan asar. Itu sudah pernah dibahas lama dan itu hukumnya mubah. Sampai salaman boleh, nggak salaman juga boleh. Ya, salaman boleh, nggak salaman juga boleh. Wat tawassu'u lan ngalap kajembaran fil makuli ing dalam panganan, kerja cari makan yang bagus, makan masyrobi dan minum, wal malbasi dan pakaian wa ghairi dzalik. Cuma hal mubah ini kalau bisa diniati yang baik, maka hal mubah ini akan bisa menjadi sesuatu yang baik juga. Makan hukum asalnya memang mubah. Tapi kalau orang itu makan dengan niat makan itu biar kuat ibadah, biar bisa meninggalkan maksiat, biar makan itu bisa membantu orang lain, biar makan itu tidak malas untuk bekerja, maka makan yang awalnya hukumnya mubah itu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan. Tapi hukum asalnya memang itu bid'ah yang mubah, sesuatu yang boleh lah. Bid'ah mubah itu ya boleh, dilakoni boleh, nggak dilakoni juga boleh. Ya, tawasuk, artinya tawasuk itu apa ya? Tawasuk itu jembarakan, jadi makan yang beraneka ragam. Jadi standarnya makan itu ya satu piring, tapi makan prasmanan misalnya, atau makan berbagai macam menu. Baju itu standarnya orang punya ya 1, 2, maksimal 5. Tapi ada yang punya baju sampai 10, ada yang punya jilbab sampai 30, ada yang punya sepatu sampai 100 ya gitu. Ya. Kalau sampai tabdzir, mubadzir itu yang tidak boleh. Sebagai penutup dalam kutipan kitab ini, faida arafta mongko ing dalam nalikane weruh sapa sira maing perkara dzikira kang den sebut apa ma ta'allama mongko belajar sira, pelajaran sira annama satemene perkara kila kang den ngendikaaken annau satemene ma iku bid'atun bid'ah katihodis subhati kaya gawe tasbih ngenten iki tasbihan. Kemudian wa talaffudhi bin niyati, kemudian melafatkan niat usolli fardhu subhi, nawaitu shauma ghadin, nawaitu wudu'a, wa tahlili tahlilan inda tasadduqi anil maiti, gunanya untuk bersedekah karena ada orang yang nanti kita kumpul bareng-bareng kemudian kirim doa.
ma'adabil mani'i anhu. Ing dalam sartane ora anane perkara kang nyegah saking sedekah wau wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono ittikhadut sabhati ila akhirih iku laisa bid'atin. Iku laisa ora ana apa mazkur bid'atin iku bid'ah. Wa inna ma uhditha wa inna ma satemene perkara uhditha kang den anyare apa ma min ahdi amwalin nasi saking ngalap dunia menungso bil aswaqi lailati saking piro-piro pasar malam apa undian dadu ning pasar malam walu abilan dolanan bil kuroti wonten sing ngarani bantengan wonten sing marani bal-balan wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono wau min syarril bid'ati iku luwe ala-alane bid'ah. Penutup dari bab tentang bid'ah ini menurut Imam Syekh Hasyim Asy'ari bahwa kesimpulan beliau apa yang terjadi di masyarakat kita yang sudah lama terjadi di masyarakat kita seperti orang tasbihan pakai tasbih jempol, pakai tasbih yang ketek-ketek itu, atau melafalkan niat, atau tahlilan, atau ziarah kubur, atau baca sholawat, baca berjanji tibaan, buat majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulid, buat acara-acara seminar pendidikan, buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, itu menurut Syekh Hasyim Asy'ari bukan bid'ah. Karena tidak ada yang dasar yang pasti yang mencegah itu. Tidak ada dasar. Artinya gini, bid'ah itu sesuatu yang Nabi larang. Kata kuncinya Nabi larang. Bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena itu sangat beda. Karena itu sangat beda sekali pendefinisiannya. Kalau sesuatu yang Nabi larang, jelas itu tidak boleh. Artinya kalau itu dilakukan, misalnya Allah tidak boleh dijisimkan. Allah tidak boleh seperti manusiakan. Karena Allah itu menurut akidah kita mukhalafatun lil hawadithi. Jika ada orang yang menjisimkan Allah namanya mujassimah, itu jelas bid'ah yang sharih, jelas bid'ah yang haram, bid'ah yang dolalah. Kalau menurut pembagian Imam Syafi'i bid'ah hasanah dan dolalah, itu jelas. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada larangan yang pasti dalam agama, contohnya kayak tasbihan, kayak melafalkan niat agar ketika sholat itu hati lebih tenang, kayak tahlilan, ada orang tetangga yang wafat kemudian kita dengan sukarela datang ke rumahnya bertakziah, mengaturkan duka cita, kemudian mendoakan tetangga kita yang wafat itu tadi. Itu tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga itu bukan namanya bid'ah. Bukan namanya bid'ah menurut Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau ada orang yang punya pendapat lain, ya monggo-monggo saja. Idealnya kita saling menghormati pendapat kita. Toh hukum kepastiannya nanti urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di hari akhir hisabnya menurut Allah mana yang lebih tepat, orang yang mau ziarah kubur, orang yang mau tahlilan, orang yang mau sholawatan, atau orang yang tidak mau melakukannya. Adapun seperti undi nasib, seperti totoan, seperti main dadu, seperti adu alu abil kuro, ini ada yang berpendapat seperti panco, seperti gulat dan lain sebagainya. Itu menurut Syekh Hasyim Asy'ari itu syarrul bid'ah, seburuk-buruknya bid'ah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.